Inilah video amatir saat lokomotif kereta api Dwijaya Kusuma jurusan Surabaya Purwokerto yang mengeluarkan asap tebal di bagian depan kereta. Asap yang semakin tebal memaksa kereta mundur ke stasiun terdekat yakni stasiun Wonokromo, Surabaya. Meski sempat menyebabkan kepanikan, kepulan asap di bagian lokomotif tak berdampak pada gerbong penumpang. Petugas pun mengganti lokomotif agar bisa melanjutkan perjalanan. Setelah perbaikan selama hampir 1 jam, kereta Wijaya Kusuma jurusan Jember Surabaya Purwokerto itu pun bisa melakukan perjalanan kembali. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk di ruas tol Cipularang kilometer 80 Babakan Cikau Purwakarta Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata yang membawa penumpang asal Tangerang melaju dari Bandung usai berziarah dari Tasikmalaya dan akan kembali ke Tangerang. Setiba di lokasi, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia sementara belasan penumpang lainnya luka-luka. Setelah menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sopir bus pariwisata diamankan polisi. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dan masih menyelidiki penyebab sopir menabrakkan bus ke truk. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita awali News Today hari ini dengan informasi terkait video dugaan arogansi Oknum Satpol PP di Gorontalo yang beredar di media sosial. Ya, Oknum Satpol PP tak hanya memukul, tapi juga menendang pengendara motor tersebut. Seorang Satpol PP diduga memukul helm seorang pengendara motor. Pukulan didapatkan Ibrahim Usman saat akan keluar kantor Gubernur Gorontalo mengantar istrinya bekerja. Usai mendapatkan pukulan, korban sempat pusing dan meminta bantuan dari Satpol PP lain. Korban pun sempat meminta izin untuk duduk dan beristirahat sebentar. Namun saat akan melanjutkan perjalanan, korban ditendang dari belakang oleh oknum Satpol PP. Satpol PP Provinsi Gorontalo langsung menindaklanjuti kasus ini. Rabu siang, korban dan oknum Satpol PP langsung diperiksa di kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo. Setelah dilakukan dialog, keduanya pun berdamai. Tiba-tiba berdiri, semua jalan, ada tendangan itu dari belakang. Kena di mana, Pak? Pasti di bagian patah, pasti karena kemaluan. Oke. Kemaluan di bagian ini. Langsung, saya langsung teriak. Apa ini? Bye-bye. Saya ini ada penyakit kincing batu. Saya ini sakit. Ada penyakit kincing batu. Meski telah berdamai, namun pihak kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo memastikan akan menindaklanjuti dan memeriksa oknum petugas tersebut. Kejadian tersebut kami sayangkan, terlalu cepat mengambil kesimpulan awal. Artinya apa? Pemeriksaan, penyelidikan itu belum tuntas. Kasus dugaan arogansi oknum Satpol PP kini menjadi perhatian publik Gorontalo. Bahkan rencana pihak DPRD Provinsi akan memanggil Satpol PP guna meminta kejelasan soal kasus ini. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu panik dikejar warga, seorang pencuri ponsel terjatuh dari loteng. Ya, dan pelaku ini terpergok curi handphone dan uang dari kontrakan yang ditinggal oleh pemiliknya ke warung. Jadi semakin waspada nih ya pemirsa, jangan asal simpan kunci rumah di rak sepatu. Ya. Tuh orang kumahan Dikepung warga, pelaku pencurian panik saat akan kabur usai manjat ke loteng rumah warga Kampung Telajung, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku masuk ke salah satu kontrakan yang ditinggal pemiliknya pergi ke warung. Kunci kontrakan yang disembunyikan di sepatu diketahui pelaku sehingga pria tersebut leluasa untuk masuk ke dalam kontrakan.
Pelaku mengambil handphone dan uang senilai Rp400.000. Aksi pelaku diketahui warga yang tinggal di kontrakan tersebut saat anaknya hendak pulang, namun pintu sudah terbuka. Saya udah mulai curiga nih, kayaknya ada orang Di dalam. Nah, jadi makanya langsung tetangga bilang, yaudah yuk. Nah, pas muter ke belakang, nggak tahu orangnya udah ngejebolin asbes. Oh, jebol. Tapi Nah. sudah sempat ngambil barang-barang nggak, Bang? Udah, Apa yang diambil, Bang? duit sama HP. Pelaku diserahkan ke kantor Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyan Supriyatna, iNews melaporkan. Ya mungkin pelajaran dari ini kita harus berhati-hati juga untuk menaruh kunci. Tapi seringkali kalau kita menaruh kunci ini ya, mungkin sarapnya itu di sepatu karena udah terbiasa, atau nggak mungkin di bawah ini ya pot bunga. Iya, Ya. atau di bawah keset. Yes. Ya, biasanya kayak gitu. Tapi memang kita harus berhati-hati karena nih biasanya kalau misalnya tahu ya Togi ya, tahu lokasi kuncinya ada di situ ya, kalau nggak orang terdekat, ya atau mungkin pernah melihat Iya. korban ini menaruh kunci di situ. Jadi memang harus hati-hati juga. Karena Ya maling itu di mana-mana juga betul, ya. betul. Apalagi kalau ada kesempatan, Yes. mungkin ditinggal sebentar ya. Kalau tahu kunci ya tinggal dibuka Buka aja tuh sama saja. si maling ya. Baik, kita informasi selanjutnya di mana seorang ibu rumah tangga yang berkendara motor bersama anaknya berusia 2 tahun pemirsa menjadi korban penjamretan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dan pelaku ini menjamret kalung korban hingga korban terjatuh. Aksi jambret di Makassar, Sulawesi Selatan ini benar-benar meresahkan. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berkendara motor bersama rekannya tiba-tiba menjambret kalung ibu-ibu yang sedang kendarai motor bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kedua korban pun terjatuh hingga alami luka-luka. Korban bernama Kristina Tamrin tengah membonceng anaknya berusia 2 tahun menuju rumah sakit Pelamonia untuk berobat. Namun tiba-tiba dua pelaku yang kendarai motor mendekati korban. Dengan cepat pelaku menarik paksa kalung emas 5 gram dari leher korban hingga korban dan anaknya terjatuh. Beruntung keduanya hanya alami luka ringan. Ketika kendaraan korban dipepet oleh pelaku yang dibonceng, yang masih dalam penyelidikan, itu langsung menarik daripada kalung emas milik korban yang korban gunakan atau pakai di lehernya. Nah, pada saat pelaku menarik daripada kalung tersebut, korban kaget dan tidak bisa menguasai kendaraannya, sehingga ketika ditarik korban ikut tertarik dan kendaraannya terjatuh, begitu pula dengan korban bersama dengan anaknya. Kini polisi tengah memburu para pelaku jambret yang membuat resah masyarakat Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Deli Serdang tewas diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah oknum polisi. Ya, keluarga mendapati kondisi korban sudah lebam di sekujur tubuh dan berencana akan melaporkan ke Polda Sumut terkait kejanggalan ini. Yang tadi mana tahu aku lakiku mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku kalau lakiku nggak ada. Bukannya ada dari kantor polisi kasih tahu kalau suamiku meninggal. Nggak ada pemberitahuannya, aku sendiri yang datang kemari. Rupanya Isak tangis Dumariah Simangungsong pecah setelah melihat jasad suaminya Budianto Sitepu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk divisum Kamis siang. Polisi menyatakan suami Dumariah meninggal akibat perselisihan di warung tuak tempat suaminya menenggak minuman keras. Beliau tidak meninggal di dalam tahanan, dalam sel, atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih jam 10.34. Setelah sebelumnya mendapatkan perawatan, dibawa ke rumah sakit itu pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.05. sampai sekarang nggak ada beritanya kalau nggak istrinya datang kemari sendiri. Nggak ada berita. Karena aku mencari suamiku nggak pulang. Ku cari suamiku. Itu udah banyak aku jumpa. Sampai nggak ada dia, ya Allah. Sebelumnya keluarga tidak bisa menahan kesedihannya setelah melihat jasad Budianto Sitepu terbujur kaku di rumah sakit.
Istrinya, Dumaria, mengaku suaminya ditangkap 6 oknum polisi yang mengaku dari Satreskrim Polrestabes Medan pada Rabu malam. Tepatnya di hari pertama Natal di Jalan Medan Binjai Gang Horas, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak penangkapan, ia tidak diizinkan untuk menengok suaminya. Bahkan Dumaria baru mengetahui kalau suaminya meninggal dunia saat jasadnya dibawa ke rumah sakit. Nggak ada apa-apa. Nggak mungkin sama suami saya dikasih, sama saya aturan. Kalau memang ada surat penangkapan, pemberitahuan apapun dari pihak polisi tidak ada. Karena orang ini yang bilang ditangkap, makanya saya datangi rumah opung itu. Saya tanya di mana, katanya di Poltabes. Saya datangi ke sini suami saya, tidak dikasih jumpa. Sampai ini meninggal, saya minta tolong pun dikasih tadi melihat ke rumah sakit, nggak ada. Yang lewatnya tadi suami saya dibawa gini, baru tahu aku kalau itu suami saya. Merasa janggal dengan kematian suaminya, istri korban dan keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, belasan joki petunjuk arah yang ada di kawasan wisata Puncak diamankan petugas gabungan Forkom Pincam, Kabupaten Bogor. Ya, dalam razia ini pemirsa, joki yang terbukti melanggar hukum akan diberikan sanksi tegas. Belasan joki diamankan petugas gabungan dari unsur Forkopimcam, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Kamis siang. Razia ini dilakukan setelah viral di media sosial seorang wisatawan asal Jakarta yang mengalami kekerasan di jalan alternatif Megabendung oleh oknum joki atau tukang parkir liar yang meminta bayaran dengan harga yang merugikan wisatawan. Para joki jalan alternatif ini diamankan lalu dibawa ke Kecamatan Megabendung guna pendataan dan pembinaan. Hal ini dilakukan agar memberi rasa aman dan nyaman wisatawan saat berlibur akhir pekan dan Nataru di kawasan Puncak. Kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolsek, yaitu beberapa hari ke belakang ada kejadian joki sama pengeroyokan terhadap pengunjung atau pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan. Para joki ini diberi arahan agar selalu menghormati tamu atau wisatawan dan tidak membuat masalah dengan hukum. Jika terbukti, pihak kepolisian tidak segan-segan untuk memproses para joki ini secara hukum. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi ada perbuatan melawan hukum tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megabendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Sejumlah kejadian viral di media sosial, mulai dari joki yang memeras wisatawan dengan tarif Rp850.000 hingga perlakuan keras juru parkir liar di Megabendung. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun, polisi merazia sejumlah penginapan dan juga eks-lokalisasi Saritem di Bandung, Jawa Barat. Ya, dalam razia tersebut, polisi mengamankan 4 wanita PSK dan 1 orang yang diduga muncikari. Petugas kepolisian menyisir beberapa penginapan dan eks-lokalisasi Saritem di kawasan Kebonjati, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang wanita yang diduga sebagai PSK. Petugas juga menangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai muncikari. Para pelaku kemudian dibawa ke Polsek Andir untuk didata. Razia yang digelar kali ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk penyelidikan lebih lanjut, keempat PSK dan muncikari kini masih diperiksa petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian balita Rizky 3,5 tahun yang tenggelam terseret arus di selokan saat sedang bermain hujan. Sampai hari ketiga pencarian ini belum ditemukan. Ya, petugas SAR gabungan kini masih berusaha melakukan pencarian dengan memperluas penyisiran di muara Sungai Kalikmamur.
Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Surabaya terus melakukan pencarian terhadap balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras di selokan tidak jauh dari tempat tinggalnya di Bapatan Wiyung, Surabaya pada hari Selasa 24 Desember lalu. Ada 3 titik pencarian yang saat ini menjadi fokus tim Basarnas dalam menyisir Kali Makmur yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. 3 titik tersebut yaitu di aliran selokan menuju Sungai Kali Makmur, di sepanjang Sungai Kali Makmur, serta muara yang berada di sekitar Kali Makmur. Menurut Ketua Tim SAR Eko Aprianto, kendala pencarian korban di lokasi adalah banyaknya eceng gondok serta kondisi Kali Makmur yang berliku, sehingga harus membersihkan tanaman eceng gondok yang tumbuh hampir menutupi Sungai Kali Makmur. Untuk pencarian kita akan tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai GPD. Sementara itu, orang tua asuh balita Rizky dengan sabar menunggu di lokasi pencarian. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan. Ya harapannya bisa ditolong gitu loh Pak. Bisa ditolong. Iya bisa ketemu lagi lah. Sebelumnya seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Sampai saat ini balita Rizky belum ditemukan. Dan hingga hari ketiga, upaya pencarian balita Rizky masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Surabaya, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan hanyut diterjang sampah akibat banjir bandang di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bojonegoro, Pak Sutri tewas terbawa banjir bandang. Banjir bandang yang membawa material bambu menerjang sebuah jembatan di Desa Pelumpang, Tuban. Akibatnya, jembatan bambu yang menghubungkan antara RW ini ambruk lalu hanyut disapu banjir bandang. Akibat kejadian ini, warga harus memutar hingga sejauh 1 km. Lah itu katanya hujan lebat di sana. Terus dapat kiriman air besar itu dari sini. Ada barongan kalau sini ngomongnya satu dapur itu kehanyut itu terus nabrak jembatan. Sementara di Bojonegoro, setelah 3 hari pencarian, tim SAR akhirnya menemukan jasad Pak Sutri, Sukarbin 45 tahun dan Dinik 43 tahun yang hanyut di sungai akibat banjir bandang. Jasad keduanya ditemukan di Waduk Pacal atau berjarak 20 km dari titik hilang. Sebelumnya kedua korban terseret banjir bandang pada Minggu kemarin saat pulang dari sawah. Setelah saat kejadian hujan lebat mengguyur kawasan hutan dan perbukitan yang berada di wilayah Bojonegoro bagian selatan ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 3 ekor ular sanca ditemukan warga saat air sungai meluap di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kemunculan ular membuat warga khawatir akan membahayakan anak-anak. Warga desa Kureksariwaru, Sidoarjo dikejutkan dengan munculnya 3 ekor ular jenis sanca kembang di jalan desa setempat. Di antara ular yang ditemukan salah satu di antaranya mencapai panjang 4,3 meter. Mereka muncul dari balik tanaman pisang yang tergenang air sungai yang meluap. Dari 3 ekor ular, 2 di antaranya berhasil ditangkap warga. Namun sayang, 1 lainnya kabur. Dari keterangan warga, sejak meluapnya sungai Buntung yang melintas desa Kureksari ini, penemuan ular sudah 4 kali terjadi. Binatang melata itu diduga terbawa arus sungai dan baru bisa naik ke daratan di sekitar jalan desa. Jenis apa ini? Ini sawo kembang. Sawo kembang. Ini berbahaya nggak Pak ularnya? Ya berbahaya namanya ular. Pak sering Pak di sini, daerah sini ditemukan? Sudah 4 kali pertemuan ular. Ular sanca kembang yang ditangkap ini kemudian diamankan salah seorang warga dan rencananya akan dipelihara. Meski demikian, warga masih khawatir ular kembali muncul dan membahayakan anak-anak atau memangsa hewan ternak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini ada informasi terkait seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta disiram air keras di bagian wajahnya saat hendak menunaikan ibadah misa Natal. Ya, polisi akhirnya berhasil menangkap 2 orang pelaku yang salah satunya adalah mantan pacar korban. Diduga motif pelaku akibat sakit hati lantaran diputus cintanya.
Tersangka berinisial B usia 25 tahun warga asal Ketapang, Kalimantan Barat dan S 26 tahun warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta. Keduanya ditangkap polisi di dua lokasi berbeda lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap Natasha Hutagalung 23 tahun, seorang mahasiswi asal Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat peristiwa tersebut, korban yang hendak menunaikan ibadah misa Natal menderita luka cukup parah di bagian wajah hingga ke badan. Motif pelaku melakukan penyiraman air keras lantaran sakit hati. Pelaku B yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 3 tahun tak terima diputus cintanya. Pelaku B kemudian mencari orang yang bisa dibayar untuk membalaskan sakit hatinya melalui postingan di media sosial. Postingan pelaku B ditanggapi dan disanggupi oleh pelaku S dengan kompensasi bayaran sebesar 7 juta rupiah. Entah dapat informasi dari mana, akhirnya benar, pelaku datanglah ke situ jam 18.30. Sampai di depan pintu kos korban, itu pelaku, karena pintunya kos itu agak terbuka, pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi. Selesai mandi menggunakan handuk, sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu. Dan terkena muka dan sekujur tubuh. Sementara korban Natasha Hutagalung hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Tijoko melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa tergiur harga tiket pesawat murah. Seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya, dirinya ini baru sadar tertipu saat akan berangkat menuju kota tujuan lantaran tiket yang dibelinya dari seseorang tidak dapat digunakan karena palsu. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk ke Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Dan banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan. Ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Aduh, kasihan Kasihan ya ya. Togi yang ngeliat ibu-ibu menangis di airport gitu, apalagi ditipu tiket palsu. Emang rawan sih ya, apalagi Iya. menyambut libur Nataru seperti ini. Iya, itu dia pelajaran mungkin dari kasus ini, kita harus berhati-hati untuk ini ya, lihat di sebuah website. Kalau bisa memang harus valid, jangan sampai nanti ada nih mungkin entah SMS, entah itu di WhatsApp grup, ini mengakibatkan jadi kita tergiur dengan harga murah. tiket yang murah ya. Betul. Karena biasanya emang iming-imingnya selalu yang murah. Yes. Ternyata ya mau dapat keuntungan malah rugi 2 kali. Jadi zong ya. Nah, jadi zong, nggak bisa terbang akhirnya. Untung akhirnya dibantu dengan polisi-polisi dan semoga pelaku penjual tiket palsu cepat tertangkap. Dan semoga pun juga ibu ini bisa mendapatkan tiket ini ya, mungkin balikan bisa terbang untuk melayat yang lagi berduka. Meninggal, iya. Oke, baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Masa libur Nataru 2024-2025, stasiun Pasar Senen dan juga stasiun kereta cepat Wush Jakarta dipadati oleh calon penumpang. Sekitar 22.000 tiket terjual untuk keberangkatan pada hari Jumat 27 Desember 2024. Mayoritas destinasi favorit masyarakat yakni kota Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Sejauh ini stasiun Senen sudah memberangkatkan sebanyak 326.000 penumpang untuk masa angkutan Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Kepadatan juga terjadi di stasiun kereta cepat yang berada di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Hari ini sekitar 8.000 orang berangkat dari stasiun Halim dan mayoritas penumpang turun di stasiun Padalarang dan juga naik KCIC feeder menuju stasiun Bandung. Dan sementara selama libur Nataru, lebih dari 175.000 tiket ludes terjual. Diprediksi penjualan tiket akan terus melonjak hingga pergantian tahun baru. Dan bagaimana pantauan terkini di stasiun Pasar Senen dan stasiun kereta cepat Wush, kita bergabung dengan rekan Salam Rahmat di stasiun Pasar Senen dan ada Syahreza Zanski di stasiun Wush ya. Ya, kita ke Salam Rahmat terlebih dahulu ya. Salam, dari pantauan Anda bagaimana kondisi di sana saat ini, apakah kepadatan sudah mulai terlihat? Silakan dijelaskan. Ya, baik, selamat pagi Togi, Aulia dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai tampak adanya peningkatan jumlah volume calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota. Di mana diprediksi untuk hari ini akan ada sebanyak kurang lebih 22.963 calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota favorit, begitu baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti Bandung, Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto dan juga Semarang. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak stasiun Pasar Senen ini menyebut bahwasanya di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini tiket yang telah terjual ada sebanyak kurang lebih 495.000 tiket begitu, termasuk sejumlah kereta api tambahan untuk mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang yang akan melakukan libur panjang begitu, baik itu di libur panjang anak sekolah ataupun juga di libur cuti Natal dan juga Tahun Baru. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Aulia dan juga pemirsa, bahwa yang menjadi sorotan kami di sini adalah bahwa pada tanggal 29 dan juga 30 Desember mendatang akan ada terjadi tren peningkatan jumlah volume calon penumpang yang datang ke Jakarta, baik itu di stasiun Pasar Senen maupun juga di stasiun Gambir Jakarta Pusat begitu di Daop 1 Jakarta. Ini nantinya akan ada sebanyak kurang lebih 68.190 calon penumpang yang akan tiba di Jakarta. Itu artinya ini banyak sekali dari masyarakat daerah yang menuju ke Jakarta untuk menghabiskan waktu libur malam pergantian tahunnya begitu di Jakarta. Karena Jakarta ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat daerah untuk bisa menikmati euforia kemeriahan dari pergantian tahun di kawasan Jakarta. Dari penumpang juga ini dihimbau sejatinya untuk tiba lebih dulu minimal 2-3 jam sebelum keberangkatan di stasiun Pasar Senen untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah untuk mencari kantong parkir. Karena sepanjang tadi kami menuju ke lokasi begitu, sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang begitu untuk bisa memasuki ke kawasan stasiun Pasar Senen.
Lantaran ini banyak sekali dari masyarakat yang menggunakan moda transportasi mobil untuk tiba di stasiun Pasar Senen, yang artinya ini juga membuat ketersediaan okupansi atau ketersediaan kantong parkir yang ada di stasiun Pasar Senen ini sangat terbatas begitu. Dan juga dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Aulia, dan juga pemirsa, untuk pengamanan sendiri pun juga tetap dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Dan tadi kami juga sempat memantau adanya anjing pelacak atau K9 yang memang disediakan begitu untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan selama musim Natal dan juga Tahun Baru, terutama di musim liburan seperti saat ini. Togi, Aulia. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas informasinya. Kami ke Syahriza Zanki di stasiun Wush. Ya, Syahriza, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, Togi, Aulia, dan juga pemirsa, benar sekali terjadi peningkatan volume calon para penumpang yang berangkat dari stasiun KCC Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Dan bisa Anda lihat, Togi, Aulia, dan juga pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, baru saja para calon penumpang ini memasuki pintu tiket pertama untuk keberangkatan ke berbagai wilayah. Salah satunya yang ini adalah berangkat ke Tegaluar Sumarekon pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Dan ini sudah mulai persiapan tentunya, Togi, Aulia, dan juga pemirsa, menandakan bahwasanya ini adalah mewakili daripada kepadatan yang terjadi di stasiun KCC Halim Perdana Kusuma pada hari ini, di mana informasi yang kami terima, kepadatan tidak hanya ada di pintu tiket 1, namun di area ruang tunggu juga ini begitu padat sehingga hanya menyisakan 1 ataupun 2 kursi bagi para calon penumpang yang hendak untuk menunggu tentunya. Dan memang informasi yang kami terima dari pihak KCIC sendiri, ada sekitar 88.000 orang yang berangkat dari stasiun Halim per hari ini. Sementara sebaliknya, mereka yang tiba di stasiun Halim ini sebanyak 7.300 orang yang tiba pada hari ini tentunya. Dan kami masih memantau angka-angka ini bahwasanya masih fluktuatif, artinya masih berpotensial untuk meningkat mengikuti data real time yang tersedia dari pihak KCIC sendiri. Namun bisa dipastikan bahwasanya mayoritas para penumpang yang berangkat dari Halim ini turun ke stasiun Padalarang untuk menuju ke Kota Bandung menggunakan kereta api feeder tentunya. Dan mayoritas memang turun di Padalarang dan menjadi destinasi favorit bagi para calon penumpang yang hendak untuk liburan ataupun pulang ke kampung halaman di masa Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Togi, Aulia, dan juga pemirsa, dari paparan para penumpang, memang KCIC sendiri ini masih menjadi opsi karena bisa memangkas waktu yang begitu cepat ke area tujuan dan menjadi opsi alternatif daripada transportasi lainnya. Sehingga hal inilah yang membuat mereka, maksudnya yang membuat KCIC lagi-lagi dipadati oleh para calon penumpang sejak hari kemarin, di mana 3 hari yang lalu ini bahkan tembus hingga 10.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Halim. Namun ini angkanya juga fluktuatif untuk hari ini, mengingat kami masih menunggu apakah nanti akan tembus 10.000 lebih dan bahkan sampai belasan ribu lebih tentunya. Dan perlu diketahui juga, Togi, Aulia, dan juga pemirsa, sejauh ini sudah ada lebih dari 175.000 penumpang, 175.000 tiket tentunya yang terjual di stasiun Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana untuk fase Natal dan Tahun Baru ini sejak 25 Desember hingga 2 Januari 2005 sudah begitu padat. KCIC sudah mulai konsisten melayani daripada perjalanan orang-orang untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Namun bisa dipastikan untuk menunjang perjalanan dan juga wisata mereka, PT KCIC sendiri menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas help desk dan juga foto box untuk menunjang kenyamanan mereka di stasiun Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tentunya kami akan memberikan update terkini, informasi terkini terkait apakah nanti akan tembus ke puluhan ribu bagi para penumpang yang berangkat dari stasiun Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur untuk KCIC WOS tentunya. Sementara itu, Togi, Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanki langsung melaporkan dari stasiun KCIC
Wush dan juga tadi ada Salam Rahmat melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Misal sebuah mobil terbakar di Jalan Raya Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah mobil jenis minibus tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil keluaran tahun 2000-an ini mendadak mengeluarkan asap dan api hingga ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Mobil yang dikemudikan Didik 40 tahun ini sempat mengalami remblong sehingga menepi ke pinggir jalan. Namun asap dan api tiba-tiba keluar dari kap mesin. Tapi setelah U-turn Aloha itu remnya agak dalam. Saya minggir cari tempat, pasang sen. Jadi sudah posisi masih, saya lihat temperatur nggak naik, AC tetap dingin. Saya matikan mesin, keluar, kasih tahu istri kalau nelpon ini mobilnya mogok. Nah, baru nolak sebentar ternyata dari kap mesinnya itu keluar asap. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya macet panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aduh Togi, ini pasti pemilik mobilnya shock berat. Juga ya. Kalau yang aku pikirin tadi ngelihat mobil itu hangus kayak gitu. Ngeri ya? Iya, tapi yang aku pikirin semoga mobil itu ada asuransinya. Nah, itu dia. Tapi ini bukan terkait dengan asuransi ya. Karena hangus banget Togi ya. Tapi kasihan dan semoga ya itu kita harus cek berkala juga mesin mobil kita. Apalagi kalau perjalanan jauh, mungkin pemirsa ada yang mau mudik ya kan. Iya. Pentingnya untuk cek berkala mobilnya, jangan sampai nanti ketika perjalanan mungkin banyak kempes atau mungkin AC-nya tidak berfungsi dengan baik. Betul. Ya kita berharap ini ya tidak ada lagi korban-korban lagi karena memang sering terjadi itu ini ya korsleting listrik di bagian mesin mobil ya. Nah, ini beruntung juga pemilik mobil bisa kabur gitu. Jadi akhirnya selamat dari api yang super besar dan membakar habis mobilnya. Benar. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi. Ya, pengamanan terhadap sopir dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut diamankan polisi. Sopir bernama Romiani ini digiring ke mobil polisi untuk dibawa ke Mapolres Purwakarta. Sopir bus diamankan karena dalam kecelakaan ini terdapat korban meninggal dunia. Namun demikian, sopir bus masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Sopir bus diamankan kenapa, Dan? Karena ada korban meninggal dunia. Apakah memang supir menjadi penyebab kecelakaan? Masih kita selidiki. Sudah ada indikasi narkoba atau seperti apa? Masih selidiki. Kemungkinan ngantuk kan supirnya? Masih kita selidiki juga. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas di TKP, sementara 2 orang anak mengalami luka. Hingga kini, korban tewas maupun luka-luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, eksekusi tanpa pengawasan polisi pada 2 rumah di Goa, Sulawesi Selatan mendapat perlawanan dari pemilik rumah yang kalah di sidang sengketa. Pihak penggugat bersikeras mengosongkan rumah tersebut karena keputusan pengadilan sudah ingkrah. Bicara 0,2. Kita tidak berpatokan di papan bicara, kita berpatokan di putusan, Bu. Cocok Mi, tapi kenapa dia pasang papan bicara 0,2? Sedangkan itu peninjauan lokasi, rumah sama TK dia tunjuk. Bukan peninjauan lokasi, kita cerita putusan. Ibu rumah tangga pemilik rumah di Jalan Lambengan, Palangga, Goa, Sulawesi Selatan ini mengamuk ke kuasa hukum penggugat rumahnya. Ia marah karena kuasa hukum penggugat akan mengambil alih rumahnya usai kalah dalam sidang sengketa di pengadilan.
Nah buktinya karena dia sudah menang, ada di yang kemenangannya sebetulnya ada sama saya. Kenapa itu pengacaranya mundur? Saya berteman di sini, Kak. Saya berteman. Kenapa pengacaranya mundur 2? Saya tidak tahu itu pengacaranya siapa. Dia cari bukti aslinya. Kita itu berpatokan di putusan, bukan di pengacara. Tapi cari juga bukti asli. Eksekusi secara mandiri, 2 bangunan rumah dengan luas tanah hampir 4 are antara tergugat Haji Daeng Rani dan penggugat Abdul Rahman Daeng Taba ini dilakukan karena tergugat mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah. Berdasarkan putusan tersebut, Kanwil BPN membatalkan sertifikat yang 2 sertifikat di atas tanah tersebut dibatalkan oleh BPN. Lalu kami lakukan teguran hukum melalui surat somasi yang kami kirimkan dan diterima. 3 kali kami lakukan teguran, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, menyampaikan untuk dilakukan pengosongan atau tidak lagi beraktivitas di tempat tersebut. Tapi 3 kali kami bersurat, kemudian tidak ada itikat baik untuk menghindar atau keluar dari lokasi tersebut. Lalu kami melapor di polisi. Meski sempat bersikeras menolak eksekusi, pihak tergugat akhirnya hanya bisa pasrah dan meninggalkan rumah mereka yang menjadi sengketa namun kalah di pengadilan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Satreskrim Polres Kediri Kota Jawa Timur menetapkan 2 orang pelaku penghadangan terhadap Kajari Kabupaten Kediri sebagai tersangka. Ya. Dan kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan juga penganiayaan. Beberapa hari lalu, Kota Kediri dihebohkan dengan beredarnya video pertikaian 2 pemotor dengan Kajari Kabupaten Kediri. Akibat pertikaian itu, Kajari Kabupaten Kediri sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Hasilnya, 2 pemotor berinisial HFL dan AM ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, motif kedua tersangka mengadang dan menganiaya Kajari Kediri karena menggunakan mobil dinas di luar jam kerja. Saat ini Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan 2 pelaku tersebut dengan inisial HFL usia 33 tahun warga Kota Kediri dan AM usia 42 tahun warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Mapolres Kediri Kota. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan bahwa motif sementara yang bersangkutan adalah mengetahui secara spontanitas ada plat merah yang dikendarai oleh korban yang kemudian terjadi tindak pidana tersebut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyebut bahwa menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak polisian. Kini kedua pelaku sudah ditahan di Mapolres Kediri Kota dan terancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang mahasiswi ditemukan tewas bersimbah darah di gedung Aula Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Ya, polisi menduga korban tewas akibat terjatuh, namun penyebabnya masih dalam penyelidikan. Seorang mahasiswi aktif Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah pada Kamis sore. Dugaan sementara korban terjatuh dari lantai 2 tribun penonton Aula Gimnasium UPI. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab korban terjatuh. Penyelidikan sendiri dilakukan dari mulai pemeriksaan saksi, rekan korban dan juga pihak kampus. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi untuk pemeriksaan forensik. Betul telah terjadi temu mayat yang diperkirakan anak ini jatuh dari lantai 2. Mungkin untuk hal-hal lain kita masih dalami untuk kasus ini sampai benar-benar terang perkara ini baru nanti kita sampaikan kembali. Sementara pihak kampus UPI saat dihubungi melalui telepon membenarkan mahasiswinya telah ditemukan tewas di area kampus. Saat ini mereka juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengetahui penyebab tewasnya mahasiswi mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana melaporkan.
Ya, sementara itu Polda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya terkait dugaan pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP asal Malaysia. Ya, Kadif Propam Polri menyebut 18 oknum polisi yang diduga terlibat akan disidang etik. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternoda usai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap 45 penonton DWP asal Malaysia. Terkait dugaan pemerasan ini, 18 anggota Polri ditangkap. Mabes Polri juga menyebut menemukan barang bukti sebesar 2,5 miliar rupiah. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan segera melakukan sidang etik terhadap 18 oknum polisi pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh Divpropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Terkait kasus ini, Kapolda Metro Jaya juga memutasi 34 anggotanya. Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Detasmen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan berhasil menggagalkan peredaran 20 kg narkoba jenis sabu. Dalam pengungkapan kasus ini, Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan Satres Narkoba Polda Sumatera Utara. Tim gabungan dari Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan dan Ditres Narkoba Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 20 kg di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam peredaran narkoba. Tim gabungan mulai menyelidiki keterlibatan seorang kurir berinisial ZM yang membawa narkoba dari Tanjung Balai menuju Medan menggunakan sebuah minibus. Tim gabungan berhasil menghentikan kendaraan di kisaran barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 20 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan total berat 20 kg. Bersama ZM, petugas juga mengamankan istri dan 2 anak pelaku yang ikut dalam perjalanan. Dari pemeriksaan mendalam tidak ditemukan bukti keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. ZM mengaku ia bertindak sebagai kurir dengan bayaran Rp4 juta per kilogram. Namun pihak TNI berkomitmen akan bertindak tegas apabila terbukti adanya keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. Kemudian kita mengundang ketua diskusi, melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan menemukan bahwa pelaku membawa narkoba bergerak menggunakan video keselamatan seperti yang telah dijelaskan tadi. Kami dari Polres Sumatera Utara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan kolaborasi antara Polres 1 Bukit Barisan dengan Polres Sumatera Utara di dalam pengungkapan kasus sabu seberat 20 kg ini. Meskipun tak ada bukti keterlibatan anggota TNI, namun pihak Kodam 1 Bukit Barisan tetap berkomitmen untuk mendukung pemberantasan narkoba di wilayahnya. Kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa, kapal Roro Mulia Nusantara terbakar saat akan berlabuh di Pelabuhan Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam. Ya, kepulan asap akibat kebakaran membuat panik ratusan penumpang.
Api dari mana ya? Asapnya kuning gitu. Dari bahan bakar kayaknya. Ratusan penumpang kapal Roro Mulia Nusantara panik dan segera keluar saat bersandar di pelabuhan Punggur Batam. Mereka berusaha menyelamatkan diri karena khawatir kebakaran kapal akan meluas. Diduga api berasal dari salah satu kamar ABK di bagian bawah. Api baru berhasil dipadamkan setelah menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Evakuasi secara cepat terhadap 122 penumpang yang diangkut dan total kendaraan ada 47 unit. Semua dalam kondisi aman, artinya semua sudah keluar. Lantas setelah itu asap makin membesar, kami langsung menghubungi dari pemadam kebakaran. Kapal Roro Mulia Nusantara merupakan salah satu kapal milik ASDP yang melayani mudik Natal dan Tahun Baru dengan rute Tanjung Uban, Batam. Kondisi kapal masih cukup baik dan sudah menjalani pengecekan sebelum melayani penumpang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kedua kasus terkait Harun Masiku, KPK turut mencekal mantan Menkumham dan juga Ketua DPP PDIP Yasona Lauli. Ya, Yasona dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ikut dicekal ke luar negeri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku. Yasona turut dicekal meski masih berstatus sebagai saksi. Lain halnya dengan Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Yasona adalah saksi kunci dalam kasus ini sehingga harus dicekal. Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kali sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Yasona diperiksa pada 18 Desember 2024 lalu di KPK. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menkumham. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona dicecar oleh penyidik soal surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Sementara sebagai mantan Menkumham, Yasona dicecar terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sebelumnya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan Yasona Lauli ke luar negeri usai penetapan Hasto sebagai tersangka. Mereka dicegah selama 6 bulan lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember lalu. KPK menuding Hasto bekerjasama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan sikapnya. Ya, atas penetapan tersangka, Hasto mengaku tetap menghormati keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum.
PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Selanjutnya pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi vonis terhadap Harvey Muiz terdakwa korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Ya, menurut Mahfud, vonis yang dijatuhi ke Harvey Muiz sangat tidak adil. Mahfud MD mengatakan bahwa vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Padahal dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan Harvey merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah, bukan potensi merugikan keuangan negara. Mahfud juga menyebut bahwa uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya senilai 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Nggak sampai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Today, pemirsa. Di masa libur Natal dan juga Tahun Baru, wisata air panas Guci di kaki Gunung Slamet Tegal
Jawa Tengah dipadati ribuan pengunjung. Ya, selain bisa menikmati pemandangan air panas, wisatawan juga bisa menikmati beragam wahana seru. Salah satunya Rainbow Slide atau perosotan pelangi. Masa libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Terlihat kendaraan yang didominasi mobil pribadi tampak mengantri masuk gerbang wisata. Wisata Guci memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan jika musim liburan tiba. Tak heran, jumlah pengunjung bisa mencapai hampir 1.000 orang per harinya. Pengunjung bisa menikmati kolam pemandian air panas alami Pancuran 13 yang berasal dari Gunung Slamet. Pengunjung juga bisa menikmati wahana lain di Golden Park, seperti Rainbow Slide atau perosotan pelangi, di mana pengunjung bisa meluncur dari ketinggian sepanjang 78 meter dengan kemiringan 45 derajat. Atau permainan Flying Fox, kupu-kupu gantung, hingga berkendara ATV. Mulai dari anak-anak hingga lansia, antusias mencoba beragam wahana di wisata Guci. Seru. Baru kali ini apa sebelum? Baru kali ini. Baru kali ini. Emang dari mana, Adek? Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana ada nggak? Ada, tapi aku kalau libur saya di rumah. Oh gitu, mainan di sini gitu ya. Tapi seru tadi ya. Seru. Tapi nggak takut kan? Nggak. Baru kembali kali ini. Itu pertama turun rasanya gimana tadi? Iya seperti nggak bisa dirasakan. Dirasakan, nggak bisa dibayangkan apa ya? Iya. Pokoknya merosot aja. Iya, gitu. iya. Seperti orang melayang gitu. Iya. Oh ya 80 lebih saya. 80 Pak. Iya. Bagi Anda yang ingin berendam air panas sekaligus mencoba beragam wahana yang berada di kawasan ini, cukup membayar tiket sebesar Rp30.000. Namun harga tiket tersebut tidak termasuk berkendara ATV, di mana dihargai Rp70.000 per 30 menit. Tidak ada kenaikan, masih di tiket masuknya masih di 30.000, sudah gratis seluruh wahana yang ada di dalam kecuali ATV. Itu anak-anak dewasa atau sama aja? Sudah, itu terhitung mulai dari umur 5 tahun ke atas sudah berbayar 30.000. Weekend weekday sama aja ya? Sama aja. Pengelola mengakui di masa libur sekolah sekaligus Natal dan Tahun Baru ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung beberapa hari sebelum Natal. Kebanyakan pengunjung berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Seru banget ya, kalau tadi kita dari Tegal, sekarang kita ke Thailand, ngelihat gajah-gajah ini ya, dancing dengan lagu-lagu Natal deh ya. Betul, lucu lagi dihias-hias ya. Dan sekarang kita kemana lagi nih? Kita, kalau tadi ke Tegal, ke Thailand, tahu nggak mau kemana? Kemana? Ke Hong Kong. Ke Hong Kong, ada apa di Hong Kong? Nah, ada sebuah desa nelayan tradisional di Hong Kong bisa kini menjadi destinasi favorit para pelancong. Tai-O Fishing Village ini menyuguhkan pengalaman unik bagi para wisatawan yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kota ya. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Arlis Tahadi dan juga Prisa Sombodatu. Saya Oleh Wardani. Dan saya Togi Snaga, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di Tai-O. Desa nelayan tertua sekaligus salah satu destinasi wisata paling populer di Hong Kong. Terletak di ujung barat Pulau Lantau, pulau terbesar di Hong Kong. Tai-O menawarkan pesona unik yang menggabungkan warisan budaya tradisional dengan keindahan alam. Dikenal dengan rumah panggungnya yang ikonik, Tai-O adalah rumah bagi masyarakat suku Tanka yang telah hidup secara tradisional di atas air selama beberapa generasi. Salah satu cara terbaik untuk menjelajahi Tai-O adalah dengan perjalanan perahu selama 20 menit. Anda akan disuguhi pemandangan yang tidak terlupakan. Tur perahu dengan rumah-rumah nelayan tradisional di kiri kanan membentuk kanal yang indah, membuat Tai-O dijuluki Venice of the East atau Venice of the Orient. Pengalaman lokal seperti pembuatan telur asin menjadi salah satu bagian dari tur ekowisata Hong Kong yang semakin populer.
Sebelum meninggalkan Tai O, singgahlah di beberapa kios jajanan di pasar tradisionalnya. Salah satu pilihan favorit pengunjung adalah aneka jenis mochi ukuran jumbo. Salah satu wisatawan dari Indonesia memilih mochi mangga yang berisi setengah bagian buah mangga matang dengan rasanya yang sangat manis. Mangganya utuh, mochinya lembut, manis banget, enak banget, segar. Cobain. Tai O bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga tempat di mana sejarah, tradisi, dan alam berpadu.